Anies Baswedan sedang mabuk kepayang. Gara-garanya, melalui Instagram, Anies mengumumkan dia diangkat menjadi salah seorang founding member of International Advisory Board at the Institute of ASEAN Studies at the University of Oxford. Ketika diterjemahkan di media-media Indonesia, posisi yang ditempati Anies itu adalah anggota pendiri Dewan Penasihat Internasional di Lembaga Kajian ASEAN di Universitas Oxford. Di Instagram, Anies juga menyatakan dia sempat memberikan kuliah di kampus ini. Berita ini memang layak membuat para fans Anies semakin mencintai idolanya. Maklumlah, Oxford itu bukan universitas sembarangan. Oxford adalah kampus bereputasi di dunia. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, ada hal yang mungkin kita perlu pahami bersama. Pertama-tama adalah soal posisinya. Ada yang perlu dicermati. Anies diangkat sebagai founding member. Jadi dia bukan seorang anggota yang terpilih dari deretan intelektual yang dinilai memiliki misalnya kemampuan analitis tajam dalam kajian ASEAN. Dia dipilih karena dia adalah seorang pendiri lembaga kajian tersebut. Saya tidak tahu bagaimana proses Anies menjadi pendiri. Tapi kalau kita ikuti pemberitaan, kita akan baca bahwa Anies memang secara aktif berusaha mendekati Oxford. Saya tidak ingin mengatakan posisi itu tidak pantas diberikan kepada Anies, tapi kita harus paham duduk perkaranya. Apa yang dilakukan ini adalah khas Anies. Saya jadi teringat ketika Anies akhir tahun lalu digembar-gemborkan menjadi pembicara di G20. Dia benar menjadi pembicara di salah satu acara yang terkait G20, tapi itu adalah sesi yang dibuka buat para pembicara yang harus mendaftar terlebih dahulu untuk mengungkapkan pikirannya. Bukan di main event G20. Soal Oxford ini agak mirip-mirip lah. Oke, jumpa lagi sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada ya. Semoga Anda semua ya, kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian. Setelah mendengar cuplikan video ya, video ulasan Ade Armando di channel Cokro TV ya. Jadi sahabat Karaklong Official sekalian, kalau memang ingin melihat keutuhan videonya, silakan tonton di channel Cokro TV ya. Tetapi pada kesempatan ini saya cuma mengambil cuplikan saja untuk kita bahas pada kesempatan ini. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian. Jadi memang menjadi suatu kejanggalan ya di bangsa kita ini bahwa kita itu sepertinya sulit sekali ya, atau berat sekali untuk memberikan apresiasi atau memberikan pujian ya secara tulus berjiwa besar kepada setiap warga bangsa yang mencapai atau memperoleh prestasi-prestasi gemilang ya. Peristiwa atau momen Anies mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu dewan pengarah untuk lembaga kajian ASEAN dari kampus Oxford ya, yang merupakan salah satu kampus tertua dan terlama di dunia, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya kepada Anies Baswedan dan juga kepada kita sebagai warga bangsa. Kenapa? Karena ini adalah momen langka dan Anies ini adalah warga negara Indonesia pertama yang mendapatkan kehormatan itu ya. Anies dipercayakan sebagai salah satu dewan pengarah. Anies juga diundang untuk memberikan kuliah umum di kampus tersebut. Dan ternyata Anies memberikan kuliah itu di salah satu ruangan yang menjadi ruangan bersejarah. Dan ternyata ruangan itu tidak digunakan sembarang orang. Yang boleh masuk ke ruangan itu adalah orang-orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Sehingga Anies mendapat kesempatan ini. Jadi ini seharusnya menjadi suatu kebanggaan. Ya, yang pertama tentu pribadi Anies Baswedan sendiri. Yang kedua adalah tentu bagi kita sebagai warga bangsa, karena salah satu putra terbaik kita, salah satu anak bangsa kita mendapat kehormatan itu ya. Tetapi yang terjadi di bangsa ini adalah justru banyak sekali semacam kecaman-kecaman ya. Kita lihat saja komentar-komentar netizen di
berita tentang peristiwa ini ya. Banyak sekali memberikan kecaman, hujatan dan macam-macam, tetapi ada juga yang memberikan apresiasi bahkan pujian. Oke, sahabat Karir Klong Official sekalian. Yang pertama saya perlu disclaimer dulu ya, bahwa posisi saya adalah bukan sebagai salah satu tim sukses Anies Baswedan ya. Juga saya bukan merupakan bagian dari partai-partai yang akan berkoalisi mendukung Anies Baswedan, bukan. Ya, saya hanya seorang anak bangsa yang ingin memberikan apresiasi kepada siapapun dia ya, yang punya kompetensi, yang punya pengetahuan ya, yang membanggakan bangsa kita ya. Entah Anies Baswedan, entah Ganjar Pranowo, entah Prabowo Subianto, Puan Maharani dan juga tokoh-tokoh yang lain ya. Jadi dikala mereka mempunyai prestasi bagus ya, yang patut kita apresiasi harus kita apresiasi. Tetapi di saat mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan yang perlu kita koreksi, yang perlu kita kritisi, harus kita kritisi ya. Jadi saya kira pembelajaran seperti ini yang harus ditonjolkan di bangsa ini. Maka saya sangat bukan kesal ya, tapi saya kecewa dengan pernyataan Ade Armando di channel Cokro TV itu ya. Kelihatan sekali bahwa Ade Armando itu sebenarnya dia kesulitan betul bagaimana menemukan celah untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Ya, jadi dia kesulitan, tetapi pada akhirnya dia membangun asumsi sendiri bahwa apa yang diperoleh oleh Anies Baswedan ya, menjadi ketua Dewan Pengarah, kemudian pernah diberi kesempatan untuk bicara di forum internasional di Bali, itu terjadi semata-mata karena Anies Baswedan pandai melobi ya. Jadi asumsi yang dibangun oleh Ade Armando bahwa apa yang diraih oleh Anies Baswedan ya, itu adalah karena Anies Baswedan pandai melobi ya, pandai melakukan pendekatan-pendekatan sehingga dia mendapatkan hal itu ya. Oke, sahabat Karir Klong Official sekalian, pada kesempatan ini coba kita mengikuti logika berpikir Ade Armando ya. Coba kita sepakat bahwa ternyata memang Anies mendapatkan itu karena dia pandai melobi atau karena dia pandai melakukan pendekatan-pendekatan. Oke, sekarang menjadi pertanyaannya adalah apakah kampus yang namanya Oxford ya, yang merupakan kampus tertua terlama di dunia, atau organisasi yang memberikan kesempatan kepada Anies sebagai pembicara itu, apakah segampang itu mereka memberikan kepercayaan ya, mereka menunjuk Anies ya sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah, juga Anies pernah ditunjuk menjadi salah satu pembicara. Apakah segampang itu? Hanya dengan Anies pandai melakukan lobby-lobby, Anies pandai melakukan pendekatan-pendekatan, lalu mereka juga dengan segampang itu memberikan kewenangan atau kepercayaan itu kepada Anies. Apakah segampang itu? Oke, sahabat Karir Klong Official sekalian, saya kira tidak segampang itu ya. Anies boleh melakukan pendekatan, Anies boleh melakukan lobby-lobby yang hebat, tapi tentu lembaga atau kampus tersebut akan melakukan verifikasi ya. Dan ternyata memang Anies punya kelayakan, Anies punya kompetensi, Anies punya kemampuan, Anies punya pengetahuan, sehingga dia diberikan kepercayaan itu ya. Jadi saya kira Anies memang melakukan lobby-lobby, melakukan pendekatan-pendekatan, tetapi diimbangi dengan pengetahuan, kemampuan, keahlian, sehingga Anies dipercayakan untuk mengemban tanggung jawab sebesar ini. Jadi saya kira tidak salah juga ya kalau Anies melakukan pendekatan, Anies melakukan lobby-lobby. Yang penting adalah bagaimana Anies mampu menjalankan atau mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Kenapa? Karena ini Anies tidak hanya membawa dirinya sendiri, tetapi Anies membawa dirinya sendiri, Anies juga membawa nama bangsa Indonesia ya. Jadi saya kira seharusnya Ade Armando ya
dan juga pihak-pihak lain yang sering mengkritis Anies, seharusnya pada momen kali ini kita berbesar hatilah ya, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Anies Baswedan, karena Anies mencapai sesuatu yang luar biasa ya. Itu menjadi kehormatan Anies Baswedan dan juga menjadi kehormatan kita sekalian ya, terlepas dari hal-hal lainnya. Dan memang kalau memang ini kan memang kalau kita bicara soal Pilpres ya, tentu Anies memang akan memperoleh keuntungan dari momen ini ya. Momen ini tentu akan memberikan keuntungan popularitas, elektabilitas ya kepada Anies Baswedan. Jadi itu tidak bisa disalahkan ya. Memang Anies sudah jauh-jauh hari merancang hal ini kan, tidak ya. Anies dipercayakan oleh lembaga ya. Anies menerima bertepatan dengan saat ini Anies sedang digadang-gadang untuk menjadi salah satu kandidat Capres 2024. Jadi saya kira ini bagian dari rezeki Anies Baswedan. Jadi ya cobalah kita berbesar hati ya, berjiwa besar untuk memberikan apresiasi kepada setiap anak bangsa yang menerima tanggung jawab besar dari lembaga-lembaga internasional. Itu menjadi kebanggaan kita bersama ya. Oke, sahabat Karir Peluang Official sekalian, itulah sedikit ulasan dari saya terkait video Ade Armando ya. Teman-teman sahabat Karir Peluang Official sekalian, silakan tanggapi, silakan komentari, silakan kritisi, dan jangan lupa tuliskan tanggapan Anda, komentar Anda, kritikan Anda di kolom komentar channel ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.